menyengsarakan, menyakitkan, penuh kezaliman. Begitulah gambaran tatanan kehidupan di bawah payung barat kapitalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-9 Jumat 26 November 2021 dengan tema franchise konvensional jerat bisnis model kapitalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-9. Alhamdulillah, setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Sudah 8 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi Islam. Beragam dinamika respon positif maupun negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan konten editorial ini pun bermunculan. Ini menunjukkan sebagai indikasi bahwa Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada editorial edisi ke-8 yang lalu, sebelumnya terkait membahas tentang bentuk bisnis asuransi yang berasal dari konsep kapitalisme barat. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema bisnis franchise. Bagaimana sebenarnya status bentuk bisnis ini di dalam sistem ekonomi Islam ditinjau dari fakta dan konsep asalnya. Asal-muasal franchise. Kemunculan bisnis ini seperti yang kita kenal sekarang bermula dari barat dengan sistem ekonomi kapitalismenya. Konsep franchise pertama kali dirintis oleh Isaac Singer dengan mesin jahit merek Singernya di Amerika Serikat. Pendiri mesin jahit ini ingin meningkatkan penjualan mesin jahitnya melalui sistem distribusi di Amerika sekitar tahun 1850-an. Isaac membangun jaringan dealer sebagai sistem distribusinya. Konsep dealer inilah yang dibangun oleh Isaac Singer memberikan layanan purna jual serta menyediakan komponen suku cadang mesin jahitnya. Konsep ini yang kemudian menjadi cikal bakal sistem franchising di dunia. Cara penjualan dan pengembangan pangsa pasar yang dilakukan oleh mesin jahit Singer ini kemudian diikuti oleh Coca-Cola dan juga perusahaan otomotif Amerika Serikat, General Motor, dan Ford pada 1898. Demikian pula perusahaan-perusahaan minuman keras yang memberikan lisensi kepada perusahaan kecil sebagai upaya mendistribusikan produk mereka. Konsep awal franchise ini berkembang banyak menerapkan sistem dealership dan penggunaan merek dagang. Konsep ini lebih tepat disebut sebagai lisensi. Dan istilah franchise ini sering digunakan di Eropa untuk urusan lisensi. Franchise dengan cepat menjadi model yang dominan dalam mendistribusikan barang dan jasa di Amerika Serikat. The International Franchise Association mengatakan bahwa sekarang ini 1 dari 12 usaha perdagangan di Amerika Serikat adalah franchise. Menurut David Hans, franchise menyerap 8 juta tenaga kerja dan mencapai 41% dari seluruh bisnis eceran di Amerika Serikat. Franchise berkembang dengan pesat karena metode pemasaran ini digunakan oleh berbagai jenis usaha seperti restoran, salon rambut, bisnis retail, hotel, stasiun pompa bensin, dealer mobil, dan sebagainya. Namun pada perkembangannya, sistem ini mengalami perubahan dan penyempurnaan. Semula franchise hanya berupa konsep pemasaran. Pada tahun 1950-an, franchise atau waralaba berubah menjadi konsep bisnis atau bisnis format. Sejak perubahan ke konsep bisnis, sistem franchise ini mengalami perkembangan yang sangat pesat saat itu di Amerika. Dan sistem ini lebih digemari sebagai konsep bisnis di berbagai bidang usaha. Pada umumnya, bentuk franchise ini digunakan dalam usaha restoran cepat saji, seperti KFC, Pizza Hut, McDonald, serta hotel dan jasa penyewaan mobil. Bentuk franchise inilah yang digunakan oleh franchisor asing untuk menyerbu pasar Indonesia
dan juga digunakan oleh bisnis lokal, contohnya seperti Esteller 77. Seperti disebut di atas, franchise ini bermula dari konsep pemasaran, kemudian dimatangkan menjadi konsep bisnis. Konsep bisnis ini yang pada praktek franchise diduplikasi oleh franchisee dalam menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, bisnis franchise harus bisa diduplikasi oleh franchisee. Maka bisnis franchise harus memiliki prototipe, dan prototipe itulah yang diduplikasikan. Pada tahun 1991, 5 perusahaan di Indonesia, yaitu Esteller 77, Widya Loka, Nilasari, Homes 21, dan Trims Mustika Citra, mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi pelaku bisnis franchise, yaitu Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI. Hukum franchise di Indonesia mulai diadopsi oleh rejim di negeri ini pada tanggal 18 Juni 1997 dengan tetap mengambil prinsip utamanya dari sistem ekonomi kapitalisme, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah RI nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba. PP nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2008 tentang penyelenggaraan waralaba. 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang hak paten. 3. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. 4. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia sangat pesat. Jika pada tahun 1990-an waralaba asing sangat mendominasi, ditandai dengan maraknya waralaba makanan cepat saji. Kini waralaba atau franchise lokal tumbuh menjamur. Produk yang difranchisekan juga semakin bervariasi, mulai dari produk makanan bayi, makanan cepat saji, makanan dari bahan organik, produk kesehatan, lembaga pendidikan dan kursus, properti, perbengkelan, dealer mobil dan motor, dan sebagainya. Modal yang dikeluarkan oleh franchisee juga bervariasi. Dulu hanya waralaba besar dengan modal besar. Kini ada waralaba yang bisa dimulai dengan modal kecil. Sekitar 10 juta saja sudah bisa mulai. Kebijakan negara penganut kapitalisme yang melepaskan aktivitas ekonomi dari aturan agama dan hanya mengkaitkannya dengan nilai manfaat. Contoh, pornografi, porno aksi, riba, judi, dan khamr, semuanya dianggap sah dalam kapitalisme karena manfaat dan dapat memuaskan kebutuhan sebagai individu masyarakat, termasuklah bisnis franchise ini. Jadi jelas kemunculan franchise ini tidak berasal dari khasanah atau budaya Nusantara, apalagi dari pemikiran Islam. Definisi franchise. Istilah franchise pada mulanya merupakan konsep pemasaran atau marketing konsep. Dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi franchise pada awalnya sangat bersifat marketing, yaitu bagaimana meningkatkan pangsa pasar. Karena bisnis ini berasal dari Barat, maka definisinya kita kembalikan ke pembuat bisnis ini. Oleh Barat, franchise didefinisikan sebagai berikut. Franchise atau franchising adalah sebuah metode distribusi produk barang atau jasa yang meliputi pihak franchisor, pemberi waralaba yang telah mempunyai merek dagang atau nama dagang dan sebuah sistem bisnis, dan pihak franchisee atau penerima waralaba yang membayar royalti dan seringkali disebut initial fee untuk mendapatkan hak bisnis dengan nama dan sistem pihak franchisor. Dikutip dari www.franchise.org. Waralaba merupakan terminologi hasil terjemahan dari kata franchise. Kata franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu France, artinya bebas. Franchise, membebaskan, memberikan hak istimewa.
Waralaba itu sendiri adalah berasal dari kata wara yang artinya lebih dan laba yang artinya untung. Jadi franchise atau waralaba dalam bahasa Indonesia adalah usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa. Menurut para ahli, franchise adalah sebuah lisensi merek dari pemilik yang mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau servis atas nama merek tersebut. Oleh Campbell Black. Pengertian tersebut diadopsi oleh rejim di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Dinyatakan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Semuanya pangkalnya sistem kapitalisme. Sudah menjadi rahasia umum, iklim bisnis di Indonesia tidak atau kurang kondusif. Tidak dapat dilepaskan dari sistem kapitalisme yang ada sekarang ini. Karakter dasar sistem kapitalisme yang destruktif atau merusak telah menjadi faktor determinan atau penentu terhadap penciptaan iklim bisnis secara global, termasuklah di negeri kita ini. Sebagai contoh, kenapa banyak pungli dan korupsi di negeri ini? Kemana larinya komitmen moral dan tanggung jawab sosial birokrat? Jawabannya dapat dikembalikan pada salah satu karakter dasar kapitalisme, yaitu menomorsatukan self-interest atau kepentingan pribadi. Adalah Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations tahun 1776 halaman 27 dengan tegas dijelaskan bahwa self-interest merupakan kekuatan pembimbing bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kata Adam Smith, bukan karena kemurahan hati tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti kita berharap dapat makan malam, melainkan karena mereka mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Jadi, nilai-nilai inilah yang diterapkan dan sangat jelas kelihatan dalam bisnis franchise ini. Prinsip franchise. Franchise atau waralaba merupakan sebuah sistem bisnis yang mempertemukan antara pihak pertama selaku pemilik usaha dengan merek dagang tertentu, produk dan sistem operasional khusus yang berkaitan dengan rahasia dagang, dengan pihak kedua yang mendapatkan izin untuk nebeng usaha dengan melakukan pola dagang yang sama dengan pihak pertama, baik produk dan merek yang sama serta sistem operasionalnya atau bahkan izin usahanya. Selanjutnya dalam industri waralaba ini pihak pertama disebut sebagai franchisor, sementara pihak kedua dikenal sebagai franchisee. Jadi ada dua pihak, yaitu satu, franchisor atau pemberi waralaba atau pewaralaba. Dua, franchisee atau penerima waralaba atau terwaralaba. Adapun kewajiban-kewajiban franchisor yang menjadi hak-hak franchisee sebagai berikut. 1. Mengizinkan penggunaan merek, paten dan sejenisnya. 2. Memberi pelatihan. 3. Leadership dan support, dalam hal ini marketing dan sebagainya. 4. Pengawasan atau kontrol. Sementara hak-hak franchisor yang menjadi kewajiban franchisee adalah 1. Mendapatkan franchise fee atau disebut juga one time initial fee selama masa kontrak franchise, biasanya dibayar sekali di depan. 2. Mendapatkan continuing fee atau disebut juga dengan royalti. Besarnya royalti berupa persentase dari nilai penjualan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10% dari nilai penjualan dalam 1 tahun. Perlu dicatat bahwa 1. Manajemen day to day atau kesehariannya menjadi kewajiban franchisee, bukan kewajiban franchisor. 2. Segala keuntungan dan risiko bisnis menjadi tanggung jawab franchisee secara independen atau mandiri, bukan tanggung jawab pihak franchisor sesuai dengan performance atau kinerja dan kapabilitas pihak franchisee.
Dikutip dari www.franchise.org. Nah, jadi di zaman yang serba harus izin ini, pengurusan izin buka usaha adalah bukan perkara yang mudah. Demikian juga pengajuan hak paten dagang, semuanya bukan perkara mudah. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang menjadi mayoritas di negeri ini, dirasakan akan sangat sulit mengembangkan usahanya bila mana harus melakukan ini semua. Salah satu cara yang praktis dan cepat adalah dengan jalan nebeng. Nebeng dengan segala jenis macam produknya, pola usahanya, dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan. Status hukum franchise konvensional menurut Islam. Dengan meneliti faktanya secara rinci dan mendalam, franchise adalah akad yang batil atau tidak sah ditinjau dari faktanya. Hal ini bisa kita telusuri dari pernyataan yang dinyatakan sendiri oleh International Franchise Association atau IFA. Di dalam situs franchise.org dinyatakan bahwa pihak franchisee bertanggung jawab dalam hal manajemen day-to-day atau keseharian dari kepemilikan bisnisnya yang independen, dan juga dalam segala keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan performansi atau kinerja dan kapabilitasnya. Jelas sekali dari pernyataan resmi tersebut, prinsip dasar kapitalisme yaitu self-interest atau kepentingan pribadi franchisor lebih dominan dengan risiko lebih besar diarahkan kepada franchisee. Jika ada pertanyaan, apakah akad franchise yang ada saat ini sudah sesuai dengan syariah? Jawabannya adalah akad franchise konvensional tidak sesuai dengan syariah, setidaknya karena 3 alasan sebagai berikut. 1. Masalah initial fee atau biaya inisial. Initial fee adalah biaya pembelian hak waralaba yang dibayarkan dengan jumlah uang tertentu dan dibayarkan hanya 1 kali oleh franchisee kepada franchisor pada saat perjanjian waralaba. Pembayaran ini merupakan kompensasi untuk penggantian sebagian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan franchisor seperti pengalaman, pelatihan, merekrut, dan hak untuk menggunakan nama merek waralaba. Biaya ini semacam pembelian hak waralaba oleh franchisee kepada franchisor. Analisa dari sudut pandang ekonomi Islam, ini hakikatnya adalah fakta akad sewa merek selama kontrak berjalan. Seharusnya jika sudah dikenakan di awal, maka konsekuensinya adalah akad sewa pihak franchisee bisa memanfaatkan semua hal terkait bisnis yang ditawarkan oleh franchisor, dan tidak ada lagi royalti fee yang diambil juga oleh pihak franchisor secara periodik atau berkala. Karena akad sewa adalah akad pemindahan manfaat dari yang menyewakan kepada penyewa. 2. Masalah royalti fee. Royalti fee adalah biaya yang harus dibayar setelah gerai waralaba mulai beroperasi. Pada umumnya, pewaralaba yang menetapkan pembayaran harus dilakukan setiap awal bulan, misalnya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Padahal di awal sebelumnya juga pihak franchisee sudah membayar initial fee. Metode perhitungan royalti ini umumnya berupa persentase terhadap setiap penghasilan yang diterima terwaralaba dengan mengecualikan unsur pajak bila ada atau dari penjualan kotor. Melihat hal ini, jelas faktanya adalah bagi hasil. Sementara di awal pihak franchisor sudah mengambil keuntungan di awal dengan inisial fee-nya. Bagi hasil berupa royalti yang berbasis omset atau revenue sharing bertentangan dengan hukum syara. Karena bagi hasil yang sesuai dengan syara adalah dasarnya adalah profit sharing, bukan omset atau revenue sharing. Hal ini berdasarkan pernyataan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan prinsip bagi hasil dalam Islam adalah sebagai berikut.
Kerugian ditanggung oleh pemodal, sedangkan keuntungan atau profit dibagi berdasarkan kesepakatan. Jadi yang dibagi adalah hasil dari profit, bukan dari pendapatan atau revenue. 3. Masalah adanya penyimpangan berupa multi akad dalam berbagai bentuk lainnya. Dan hal ini sering terjadi, seperti contohnya adalah franchisor yang mempunyai merek tertentu, misalnya makanan tertentu, mewajibkan atau mensyaratkan franchisee untuk membeli bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang khas yang menjadi rahasia dari pihak franchisor. Padahal sesungguhnya dalam akad ini berupa hak sewa, seharusnya bahan dan bumbu-bumbu rahasia tersebut menjadi hak franchisee secara gratis sebagai konsekuensi dari akad sewa merek selama kontrak perjanjian franchise. Dari analisa fakta akad tersebut di atas, telah terjadi multi akad yang dilarang oleh syariah. Minimal ada penggabungan dua akad, yaitu akad sewa merek digabung dengan akad bagi hasil atau royalti dalam satu paket pada perjanjian awal franchise, serta praktek-praktek penggabungan akad dengan menambahkan syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi franchisee. Padahal syarat telah mengharamkan terjadinya multi akad atau hybrid kontrak dalam hadis riwayat berikut ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabgataini fi sabgatin wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang penggabungan dua akad ke dalam satu akad secara mengikat. Hadis riwayat Ahmad. Dari tiga alasan di atas, jelas sekali bahwa bisnis franchise konvensional dalam pandangan syariat Islam adalah bisnis yang melanggar syariat Islam dari aspek akadnya. Tapi faktanya banyak umat Islam yang berbisnis franchise ini. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat tersebut? Jawabannya adalah karena sistem ekonomi kapitalisme warisan penjajah dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat sudah dibentuk pola pemikiran sekulernya melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis, dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola ini. Sistem ekonomi kapitalisme ini sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek bisnis haram seperti ini. Akibatnya umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam, bukan menjadikan alasan mendapatkan profit dengan cepat dan mudah melalui bisnis franchise, dan sudah menjadi kebiasaan umum yang selama ini diterapkan, dianggap sebagai sebuah pembenaran yang ujung-ujungnya melanggar syariat Islam itu sendiri. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-9 ini bisa membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.